Untuk nomor 22, dalam sebuah acara perkumpulan yang dihadiri oleh 7 pria dan 4 wanita, hitunglah bagaimana cara menyusun mereka untuk duduk pada kursi yang memanjang jika dua posisi terakhir diisi oleh pria dan wanita dan tidak boleh saling berdekatan atau menempel. Ibaratnya, untuk dua posisi terakhir itu kita bisa mengisinya dengan pria-pria aja, karena di sini mungkin prianya lebih banyak ya. Jadi di sini aku buatnya ada 11 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pas. Sekarang aku mulai dari prianya di sini 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, kayaknya kurang 1 ini. 7 ya di sini. Nah, sisanya itu adalah untuk tempat duduk wanita. Berarti bisa di sini, sini atau di sini. Jadi tadi kita highlight dulu kata-katanya. Itu adalah bagaimana cara menyusun mereka untuk duduk pada kursi memanjang kalau misalnya dua posisi terakhir diisi oleh pria dan wanita yang tidak boleh saling menempel. Jadi dua posisi terakhir ini gak boleh pria wanita gitu, bisa wanita-wanita atau pria-pria gitu. Nah, jadi ya tinggal pakai permutasi aja sisanya. Untuk pria kan segini nih, sama aja kayak 7 faktorial. Terus untuk wanita di sini, oke, jadi tadi ralat untuk menyusun pria dan wanitanya. Yang pertama kita urutkan terlebih dahulu untuk 7 pria. Dengan 2 pria kita taruh di pojok susunannya ya. Ini ada pria di pojokan sini sama di sini. Kemudian baru kita tempat yang kosong itu kita gunakan untuk mengisi 4 orang wanita. Jadi entah wanitanya di sini atau di sini, di sini, di sini atau di sini. Jadi antara ke-6 tersebut ya. Atau sama dengan kayak 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang E. Tuh. Nah, di sini terdapat pada soal nomor 23 terdapat 10 target yang digantung jadi 4 kolom seperti berikut. Kemudian ada 4 target warna merah, 2 target warna biru, 3 target warna hijau, dan 1 target warna kuning. Kemudian target ini dipasang oleh ekstrakurikuler untuk menembak di mana untuk masuk ke dalam ekskul tersebut harus mengenai 10 target tersebut dengan 10 peluru yang diberikan. Berdasarkan persyaratan di atas, berapa banyak urutan orang tersebut dapat menembak dan menghancurkan 10 target tersebut. Nah, ini kita gak perlu terkecoh dengan soalnya. Kita misalkan N-nya itu adalah 10 dan banyaknya target itu, N1-nya misalnya merah itu 4, N2-nya yang hijau itu biru, kemudian N3-nya yang hijau itu adalah 3, kemudian yang N4-nya itu adalah yang kuning yaitu 1. Nah, ini kita langsung bisa memakai banyaknya cara untuk menargetkan dari 10 tersebut dari keempat kolom ini. Berarti kita bisa pakai rumus permutasi unsur sama, yaitu 10 faktorial dibagi sama 4 faktorial kali 3 faktorial 2 faktorial kali 1 faktorial, atau sama dengan 12.600. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya, suatu komite yang terdiri dari 15 orang mengadakan suatu rapat pada suatu meja bundar, yang mana komite ini terdiri dari 9 perempuan dan 6 laki-laki didudukkan secara melingkar. Berapa banyak cara mengatur tempat duduk dengan syarat tidak ada 2 laki-laki yang duduk berdekatan? Nah, di sini kita bisa lihat kalau N-nya itu adalah 15, kemudian terdiri dari 9 perempuan dan 6 laki-laki.
didudukkan secara melingkar. Berapa banyak cara mengatur tempat duduk dengan syarat nih, gak ada dua laki-laki yang duduk berdekatan, yang artinya kita harus selang-seling antara perempuan dan laki-lakinya. Oke, langkah yang pertama, supaya si laki-laki ini nggak saling mendekati, kita harus urutin dulu si perempuannya ini sebagai pembatas antara laki-laki secara melingkar. Berarti kita pakai permutasi siklis, di mana permutasi siklis itu dirumuskan sebagai n kurang 1 faktorial atau sama dengan 9 kurang 1 faktorial, jadi 8 faktorial. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah kita menyusun banyaknya wanita yang untuk duduk secara melingkar, sekarang kita hitung lagi banyaknya cara untuk prianya menempati tempat-tempat yang kosong. Jadi kan totalnya itu ada 15 ya. Udah diambil si wanita 9, berarti sisanya tepat 6. Maka kita gambarin dulu kotaknya biar gak pusing. Jadi kan dimulai nih, ini misalnya kosong, ini pria, sampai delapan kali ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai di situ berarti kan sisanya nih yang supaya wanita sebagai pembatas dan pria itu akan diberikan 9 pilihan untuk menempatkannya. Jadi permutasinya itu sama dengan 9, 6. Berarti dari 9 banyaknya pilihan, terus dimasukkan 6 laki-laki, kemudian dikalikan sama 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? Itu kayak menghitung banyaknya laki, jadi kayak gak cuman satu doang nih mereka ngambilnya. Bisa aja si A ini di belakang, si B itu di tengah-tengah, ya kayak berganti-gantian mereka. Nah, sekarang kita kalikan keseluruhannya. Langkah ketiga, kita kalikan keseluruhannya sehingga si perempuan tadi sebagai pembatas dan si laki-laki itu sebagai yang pemilihnya. Jadi mereka milih yang kosong. Ya udahlah, kita ngalah aja sebagai laki-laki. Terus tinggal dimasukkan 8 faktorial, 96, 6 faktorial. Ini maksudnya itu kayak kombinasi ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 25. Berapa banyak n bilangan bulat positif yang dapat disusun oleh digit? Ada apa aja nih? 3, 4, 4, 5, 5, 6, dan 7. Kalau misalnya n-nya itu melebihi 5 juta gitu. Nah, untuk mencari tahunya kita bagi jadi 3 kasus. Oke. Untuk kasus yang pertama adalah kasus pertama bilangan jutaannya kita isikan dengan 5. Terus di sini kita kosongin dulu. Karena kita udah tetapkan 5, maka dihitung hanya ada satu kemungkinan untuk bilangan yang paling depannya. Kemudian untuk menghitung sisanya, kita bisa menggunakan angka sisanya, yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa 6 faktorial bagi 2 faktorial? Ini kan dia 5-nya udah diambil nih anggapannya. Terus sisanya kan ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka. Kemudian kita gunakan permutasi unsur sama karena ada digit yang sama, yaitu 4. Jadi sama aja kayak 2 faktorial kali 1 faktorial dari 3, kemudian 1 faktorial dari 5, 1 faktorial dari 6, dan 1 faktorial dari 7. Jadi kayak banyaknya cara untuk menyusun ke digit-digit berikut. Untuk kasus yang pertama,
ketika bilangan yang paling pertama adalah 5 sebanyak ini. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kalau misalnya bilangan jutaannya kita isikan dengan 6 nih. Ini kan ada berapa digit tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kalau misalnya dia 6 juta, berarti kan ini misalnya nih. Terus kita pakai permutasi unsur sama juga. Jadi dari 6 faktorial, 6-nya diambil. Nah, ternyata ada 2 digit yang sama, yaitu 5 dan 4. Berarti 2 faktorial kali 2 faktorial. Sekarang kalau misalnya kasus yang ketiga nih. Ketika bilangan digit pertamanya adalah 7. Oke. Berarti tinggal dimasukkan aja, seluruhnya kan 6 faktorial tuh, dibagi. Kalau misalnya 7 diambil, tetap aja yang bilangan yang ada 2 itu adalah 4 dan 5. Jadi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, setelah itu kita tambahin seluruh cara-cara dari setiap kasus. Jadi dimulai dari 6 faktorial dibagi 2 faktorial, ditambah 6 faktorial bagi 2 faktorial kali 2 faktorial, ditambah 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Atau jawabannya itu adalah yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Ini tinggal diubah jadi 2 faktorial pangkat 2 itu. Mahasiswa PPKU diberikan ujian take home oleh dosennya dan diberikan 14 soal. Oke, berarti dari 14 soal kita buat dulu dari 14 soal. Terus dari 7 soal yang dikerjakan, mahasiswa harus mengerjakan setidaknya paling sedikit 4 soal. Berarti 4 dari 7 pada 6 nomor soal yang pertama, dan sisanya diambil dari nomor soal terakhir. Berapa banyak cara pengerjaan soalnya? Nah, kita bagi dulu soal berikut jadi 3 kasus. Kasus yang pertama itu ketika kita memilih 4 soal dari 6 soal pertama. Oke, karena kita udah ambil 4 nih, terus mereka harus tidaknya mengerjakan paling sedikit 6 soal. Sisanya kita kerjain dari 8 nomor soal terakhir, itu kita ambil 3. Karena setidaknya mereka harus ngerjain 7 soal ya. Nah, kalau misalnya yang kasus pertama, tinggal kita masukkan aja kombinasi 4 dari 6, kemudian kombinasi 8, 3. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika ini kan kita paling sedikit ya, ingat lagi, kalau misal paling sedikit berarti kita ambil yang lebih banyak, berarti 5 soal dari 6 soal pertama. Kemudian sisanya berarti 2 soal dari 8 soal terakhir. Terang banget ternyata ya kalau nyalain lampu ini. Nah, sekarang tinggal masukkan kombinasinya, berarti 6, 5, yaitu mengambil 5 soal dari 6 soal, kemudian 8, 2, yang mengambil 2 soal dari 8 soal. Nah, yang ketiga itu ketika kita mengambil 6 soal dari 6 soal, alias 1 ya, 6 soal dari 6 soal pertama. Nah, sisanya kita ngambil 1 soal doang dari 8 soal pertama. Maka tinggal masukkan aja, kita ambil 6 dari 6, kemudian dikalikan sama 8, 1. Nah, tinggal kita tambahin seluruhnya, L-nya itu jadi 64, 83 ditambah 65, 82 ditambah 66, 81. Atau kalau misal dikombinasikan, semuanya dikalikan terus ditambahkan, hasilnya adalah 1016. Jadi jawabannya adalah yang
beta. Oke, untuk nomor 27, Guru Orsen PPKU ingin membentuk 5 tim voli yang terdiri dari 7 pemain pria yang direkrut dari 35 murid yang mendaftar kelasnya. Sebut saja timnya itu tim A, B, C, dan E. D dan E. Berapa banyak cara guru tersebut untuk memilih 5 tim tersebut? Oke, kita ingat kembali, dia berarti kan keseluruhan anaknya itu adalah 35 murid ya. Kemudian dia ingin mengambil 7 pemain aja, berarti kita R-nya misalnya 7 nih. Nah, terus untuk memilih tim A yang tentunya sebanyak 3 kombinasi dari 357. Nah, karena sudah terpilih 7, maka sisanya kita susun untuk tim B yang sebanyak 287. Begitu seterusnya sampai tim E. Jadi bagaimana caranya tuh? Nah, misalnya nih L-nya nih. Awalnya untuk tim A kita ambil 35 orang, kita ambil 7 orang. Nah, sekarang udah diambil 7 orang, sisanya 28 orang. Diambil 7 orang lagi, sisanya 21 orang. Kita ambil 7 lagi, sisanya adalah 14 orang. Kita ambil 7 lagi, sisanya adalah 7 orang. Udah habis. Nah, ini untuk banyaknya cara memilih tim A, ini untuk banyaknya cara memilih tim B, ini untuk banyaknya cara memilih tim C, ini untuk banyaknya cara memilih tim D, dan ini untuk banyaknya cara memilih tim E. Nah, jadi untuk jawaban nomor 27 ada pada nomor D. Nomor D, maaf ya, maksudnya huruf D. Enggak deng, objek D. Oke, lanjut nomor 28. Tentukan banyak cara jika 16 buku yang berbeda didistribusikan ke 4 anak. Sehingga, oke, di sini ada 2 syarat ya. Kalau misalnya dia masing-masing mendapatkan 4 buku, kalau misalnya 2 anak tertua mendapatkan 5 buku, dan yang termuda itu mendapatkan 3 buku. Nah, cara mendistribusikan itu sama kayak soal nomor 27. Jadi untuk yang nomor pertama tuh, kalau misalnya masing-masing ngedapetin 4 buku, berarti ini ada 4 anak ya. Kita mulai dari anak pertama, berarti mengambil 4 buku dari 16 buku. Terus anak pertama udah ngambil, sisanya 12. Anak kedua udah ngambil, sisanya adalah 8. Anak ketiga udah ngambil, sisanya adalah si 4. Anak keempat itu. Nah, ini untuk nomor pertama. Kalau misalnya untuk nomor kedua, syaratnya kan anak pertama itu harus dapat 5 buku ya. Kemudian 2 anak terakhir itu harus dapat masing-masing 3. Jadi banyaknya caranya itu sama, hampir sama. Cuman bedanya itu, kita misalkan untuk yang pertama, kombinasi pertama adalah anak yang pertama. Anak pertama atau anak tertua harus dapat 5 buku. Sama aja dengan kombinasi dari 16-5 atau mengambil 5 buku dari 16 buku. Udah diambil 5 buku, sisanya 11. Oke. Nah, sekarang anak kedua udah ngambil 5 buku, maka sisanya adalah 6. Nah, karena 2 anak yang termuda mengambil 3 buku, maka kita mengambil 3 buku dari 6. Sisanya anak ketiga udah ngambil, maka sisanya ya seperti biasa anak bungsu selalu ngambil sisanya ya. Ya gitulah. 3 buku dari 3 buku. Begitu. Ini kalau misalnya diuraikan jadinya 16 faktorial dibagi 4 faktorial pangkat 4. Kalau yang ini dia hasilnya 16 faktorial dibagi 5 faktorial pangkat 2 kali 3 faktorial pangkat 2. Nanti teman-teman bisa coba uraikan sendiri kenapa kayak gini. Jadi jawabannya itu untuk nomor 28 adalah yang E ya. Atau yang D juga bisa sih, nggak tahu kenapa. Nah, jawabannya sama.
Oke, kita lanjut nomor 29. Seorang mahasiswa IPB membuat suatu kotak penyimpanan uang untuk menyimpan uangnya seperti berikut ini. Bagaimana cara mahasiswa tersebut mengambil 5 lembar uang kertas dari box yang berisi uang kertas Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai Rp100.000. Nah, kita asumsikan urutan uang kertas yang diambil itu tidak diperhatikan, bahwa lembar uang dari setiap denominasi tidak dapat dibedakan, dan bahwa setidaknya terdapat 5 lembar uang dari setiap jenisnya. Oke, kita perhatikan kalau misalnya terdapat kata yang tidak dapat dibedakan, itu artinya unsurnya akan sama, jadi tidak dapat dibedakan untuk mengetahui jenis kombinasi apa yang akan digunakan. Nah, dalam kasus ini kita gunakan kombinasi dengan pengulangan. Nah, salah satu cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan teorema bintang dan garis, atau kita akrab dikenal dengan di kalangan mahasiswa itu adalah titik dan turus. Maka akan kita susun dulu banyak kotak dan turusnya. Nah, dimulai dari untuk menghitung kombinasinya, hitung banyak uang yang dibutuhkan. Kita pakai rumus ini ya, L sama dengan N plus R kurang 1 di R kurang 1. Ini termasuk dengan kombinasi dengan pengulangan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya banyak uang yang dibutuhkan itu kan adalah 5 lembar ya, dari 1.000, 2.000, 5.000 dan 100.000. Kemudian untuk R-nya itu adalah 7. R-nya sama dengan 7, itu dari banyaknya kotaknya. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus kombinasi pengulangan, yaitu 5 tambah 7 kurang 1, 7 kurang 1, atau sama dengan 11, 6 ya. Ini juga bisa sama dengan 5 tambah 7 kurang 1 dari 5. Ntar sama aja, 11,5 dengan 11,6 itu sama aja. Jadi untuk jawaban nomor 29 ini adalah yang A. Oke, ini nomor yang terakhir. Berapa banyak cara memilih 6 huruf dari 26 huruf alfabet Inggris dengan syarat huruf kecil dan kapital itu tidak dipermasalahkan. Kemudian kemunculan huruf boleh berulang dan kata yang termasuk anagram dianggap sama. Nah, kita gunakan permutasi ulang, dimana kan kita mengambil 6 huruf ya dari 26 huruf. Nah, kita bisa menggunakan rumus kombinasi pengulangan lagi, yaitu N ditambah R kurang 1 dari N kurang 1. Jadi R kurang 1 6 tambah 26 kurang 1, 26 kurang 1, atau sama dengan 3125. Atau bisa juga sama dengan 31 dari 31 kurang 25, artinya 316. Jadi jawaban untuk nomor 30 adalah yang D, 31C6. Oke. Jadi nanti kenapa bisa pakai rumus kombinasi pengulangan, itu sama aja kayak memilih misalnya nih huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, dan huruf keenam. Itu totalnya adalah 26 huruf. Jadi ketika kita mengambil 6 huruf, yaitu X1, kemudian X2, X3, X4, X5, dan X6, itu total keseluruhannya, banyaknya caranya, itu adalah 26 huruf nih. Jadi ini adalah N-nya, kemudian ini adalah R-nya. Maaf ya, kebalik tuh harusnya dari huruf pertama, huruf kedua,
huruf ketiga sampai huruf ke 26 kan. Nah, itu totalnya harus sama dengan 6 huruf. Jadi kira-kira dari total A, B, C, D sampai Z itu harus diambil 6 huruf. Misalnya A, B, C, D, E, F, kemudian A, B, C, D, E, G gitu. Jadi total ini sama dengan 26 huruf. Nah, yang ini itu adalah R-nya, yang ini adalah N-nya. Jadi N ini adalah total dari banyaknya cara, maksudnya banyaknya susunan huruf. Kemudian yang R-nya ini adalah berapa banyak susunan hurufnya. Oke, jadi begitu aja untuk pembahasan soal tryout UTS Pivot MBL. Kemudian ada perbaikan sedikit untuk nomor 12, yang 3 tadi kan aku bilang salah ya. Sorry, yang nomor 2 ini harusnya dia salah, karena setelah dicoba itu nggak ada X yang sama dengan Y kuadrat kali Z. Kalian bisa coba masing-masing, itu nggak ada hasilnya yang sama, maka jawabannya harusnya 1, 0, 0, 0. Oke, terima kasih semuanya.